wabarakatuh. Innal hamda lina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu, bapak, saya sengaja ngajak untuk membaca bacaan tadi. Bacaan tadi itu namanya adalah khutbatul hajat. Apa namanya, Bu? Khutbatul hajat. Jadi khutbatul hajat ini salah satu bacaan yang selalu Nabi baca setiap kali Nabi ingin berceramah, berpidato, berbagi, menyampaikan nasihat. Karena asbabul wurud daripada bacaan khutbatul hajat ini, atau sebab-sebab datangnya khutbatul hajat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan strategi bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada usulan, bagaimana kalau kita skenariokan kalau Muhammad itu orang gila. Supaya orang-orang Mekah percaya, kita datangkan seorang tabib ahli jiwa yang sudah terkenal dari Syam, sehingga orang-orang di Mekah nanti percaya bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Akhirnya singkat cerita, didatangkanlah si tabib itu. Sampai di kota Mekah, tabib itu langsung menuju Ka'bah. Dan berteriak-teriak di situ mencari, "Hei, siapa di antara kalian yang tahu laki-laki yang bernama Muhammad? Mana dia? Mana orangnya? Aku datang ke sini untuk menyembuhkan penyakit gila yang dideritanya. Aku ini seorang ahli jiwa dan banyak sekali orang-orang gila yang sembuh di tanganku. Mana orang nama yang Muhammad itu? Tunjukkan kepadaku." Keliling-keliling Ka'bah, orang ya mulai itu, oh itu tuh orang tabib ahli jiwa tuh. Ternyata benar si Muhammad tuh gila. Sambil teriak-teriak supaya orang tahu kalau Nabi Muhammad gila. Sampai kemudian terlihat ada seseorang, ya. Seseorang ini dia dalam keadaan sedang duduk persis di dekat pintunya Ka'bah. Seraya laki-laki ini seperti sedang berzikir, sedang beribadah. Ya, mendekatilah si tabib itu dan bertanya, "Hei, Anda tahu tidak seorang laki-laki yang namanya Muhammad? Saya datang ke sini untuk menemuinya karena saya mau menyembuhkan penyakit jiwa yang ia derita." Lalu kemudian laki-laki itu tersenyum. Kenapa sekedar tersenyum? Kamu tahu Muhammad enggak? Oh, tahu Pak, tahu. Ayo tunjukkan sama saya. Akhirnya kemudian orang itu, laki-laki itu mengajak si tabib itu untuk keliling Ka'bah saja. Terus saja. Lah ini kenapa kita keliling-keliling? Saya mau cari orang yang namanya Muhammad. Ya, karena saya mau menyembuhkan penyakit jiwa atau gila yang diderita oleh dia. Akhirnya kemudian mereka berdua berhenti, sama juga di pintu Ka'bah. Lalu kemudian laki-laki itu sambil tersenyum memegang pundak
dokter ataupun tabib itu sambil mengucapkan kalimat yang tadi kita bacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika bacaan itu dibacakan, ketika itu juga si tabib ahli jiwa ini badannya gemetar. Lalu kemudian si tabib bertanya, bacaan apa ini yang engkau bacakan? Kok aku merasakan kesejukan yang luar biasa dan aku tidak pernah mendengarkan bacaan yang sangat agung seperti ini. Diawali dengan innal hamdalillah, sesungguhnya yang namanya pujian itu adalah untuk Allah. Setauku, kata si tabib itu, aku biasa memuji diri sendiri dan membanggakan diri sendiri karena aku bisa menyembuhkan orang lain. Tapi engkau katakan ada Allah dan pujian itu adalah untuk Allah. Siapa dia? Seakan-akan dia di atas segala-galanya. Lalu kemudian si laki-laki itu menjawab yang membacakan tadi, perkenalkan, namaku Muhammad, orang gila yang engkau cari. Tiba-tiba si tabib itu memeluk Nabi ketika itu, lalu kemudian berbisik, sebenarnya siapa yang gila, aku atau engkau? Wahai Muhammad, bimbing aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata dokter itu, tadinya katanya mau menyembuhkan kegilaan Nabi, tapi ternyata ketika bertemu Nabi dan dibacakan khutbatul hajat, membuka pintu hati hidayah untuk tabib itu, dan ketika itu juga tabib ini menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Ibu sering tidak ketika menyampaikan nasihat kesal sama anak-anak? Nusa babara kali aing teh ngomong teh teu didenge wae. Saya pernah dengar itu ada tetangga ngomong begitu sama anaknya. Dia kalau mah ngomong teh atuh sabaraha kali mah teh ngomong teh geus kesel mah teh. Ibu pernah dengar tetangga ngomong begitu? Maaf, ibu ini pendengar apa pelaku? Oh, pangtarikna pelaku. Ketika ibu-ibu teteh-teteh menyampaikan kalimat seperti itu tuh kenapa? Karena kesal. Kenapa kesal? Karena realita, karena faktanya tidak sesuai dengan keinginan. Ingin ibu, ingin teteh, anak teh begini, begini, begini. Begitu, begitu, begitu. Tapi realitanya tidak sama dengan keinginan. Abi ayeuna naros ke ibu-ibu dan teteh-teteh yang suka ngomong, sabaraha kali deui, irah kumaha deui gitu. Para pelaku nih, hei para pelaku. Siapakah yang paling maha bisa membolak-balikan hati seseorang? Eta nyaho geuningan. Geuningan terang. Jadi kalau begitu, ternyata yang paling maha bisa membolak-balikan hati seseorang itu adalah Allah. Sekalipun anak kita, apalagi suami, ya ibu, jangan pernah berpikir ingin menasihati suami. Akang dengekeun geura ieu. Ieu nasehati aku nih. Cuy, cek akang teh. Sudi teh. Gak ada suami yang mau mendengarkan nasihat istri.
Jadi bentuk seorang istri kepada suami itu bukan menasehati, tetapi memberikan masukan dan saran. Makanya ngomongnya, Kang, iya mah saran. Gitu ngomongnya. Nengekon. Moal ayah, moal ayah nudaikeun moal. Ya. Ibu hadirin, ingin tidak diberikan kemudahan ketika menyampaikan nasihat kepada anak-anak? Mau? Mau saja atau mau banget? Dengar, nomor 1, sadari baik-baik, fahami betul-betul bahwa yang maha bisa merubah dan membolak-balikan hati seseorang hanya Allah, bukan kita. Bukan. Karena semakin kita punya kengototan ingin menyampaikan nasihat kepada seseorang, maka di sana Allah semakin menjauh. Semakin menjauh. Karena Allah tahu isi hati kita, kan merasa mampu kan kamu, wahai hamba, nyasok we gawean ku sorangan. Allah akan seperti itu, Bu. Dan itu ada di dalam satu hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini sahih. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini? Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan sesuatu lalu menyekutukanku dengan yang lain, maka ketika itu juga aku pergi meninggalkannya, sekaligus pergi meninggalkan zat atau seseorang yang disekutukan denganku. Kita menyampaikan nasihat, tapi merasa mampu. Tingalikeun Pak, ya si ade itu, engke ku ibu dicarekan engke berubah tingalikeun we. Merasa mampu merubah, merasa bisa, merasa hebat. Maka ketika itu juga Allah pergi meninggalkan kita. Dan tadi kita sudah sepakat, yang maha bisa membolak-balikan hati seseorang adalah Allah. Bagaimana orang itu akan berubah jadi lebih baik, sementara zat yang membolak-balikan hatinya saja pergi. Siapa yang pergi? Allah. Itu masalah, Bapak Ibu. Terus kumaha tuh bagusnya berarti kami nggak usah we menasehati anak-anak. Kumaha Allah we, bukan begitu juga. Terus gimana? 1, mulai hari ini, sebelum mau menyampaikan nasihat kepada siapapun, maka karena kita tahu yang maha membolak-balikan hati Allah, maka mulai hari ini ngomong dulu sama Allah. Ngomong dulu sama siapa? Sama Allah. Engke mah Bu, upami bade menyampaikan nasihat ka barudak, sok atuh ibuna gugah untuk tahajud, salat taubat, salat hajat, salat tahajud, lalu tengadahkan tangan nyarios ke Allah, ya Allah, si Ujang teh menikah hese pisan bade di piwarang netepan teh. Dan engkau adalah zat yang maha membolak-balikan hatinya. Ya Allah, nanti ba'da subuh hamba berniat ingin menyampaikan masukan, saran, nasihat kepadanya. Engkau yang maha membolak-balikan hati. Baca doa Nabi Musa. Rabbi syrahli wa yassirli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena banyak di antara kita yang menyampaikan nasihat, tapi dadanya sesak. Dengekeun. Bagaimana orang atau anak yang mendapatkan nasihat itu akan lapang hatinya, sementara kita yang menyampaikannya saja sesak. Makanya minta sama Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah tolong lapangkan dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Naon urusan anak? Tadi kita menyampaikan nasihat ke barudak dengan harapan dia berubah lebih baik. Akan mudah itu terjadi ketika kita yang menyampaikannya lapang hati, lapang dada. Tadinya saya mau menerangkan itu, tapi ingat, ini sekarang peringatan Maulid Nabi ini.
Jadinya coba kita cari tema yang lebih pas, walaupun sebenarnya arahnya juga ke sana. Ya. Jadi ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, hatur nuhun. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan ngomong dulu sama Allah, baca doa Nabi Musa, dan sebelum menyampaikan nasihat, baca khutbatul hajat tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Can apal, cari aja di Google. Khutbatul hajat. Cari saja. Ya. Lalu ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Nah, nanti apapun hasilnya, kalau misalnya dia nurut lebih baik, ya Allah, alhamdulillah, dengan izinmu. Lamun belum berubah, alhamdulillah ala kulli hal, berarti harus ada ikhtiar lagi yang hamba harus lakukan, supaya engkau mau membolak-balikan hati anak-anak kita. Nah, sama hari ini juga ibu, bapak, yang maha menghujamkan pemahaman di acara pengajian ini siapa? Allah, sanes abdi, sanes materi ini. Allah yang maha bisa menghujamkan pemahamannya. Oleh karena itu, bu, yuk urang nyuhunkeun heula ka Allah. Supaya Allah hujamkan pemahaman keluar dari masjid ini, ya Allah hujamkan pemahaman, karena yang bisa merubah perilaku kita bukan pengetahuan tetapi pemahaman. Pemahaman mah di dia ya. Makanya ada doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, rizkikan kepadaku ilmu. Maaf, tambahkan kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku pemahaman. Tidak semua orang yang tahu diberikan rizki pemahaman. Itulah kenapa Bu, Bapak, adik-adik hadirin, sebelum kita lanjutkan kajian, yuk minta kepada Allah sepenuh rasa. Supaya Allah nanti titipkan pemahaman. Tapi permintaan yang sepenuh rasa. Karena ibu, bapak, hari ini tidak sedikit orang yang kehilangan rasa ketika meminta kepada Allah. Ketika berdoa. Doa sekedar doa, zikir sekedar zikir, sholat sekedar sholat, tapi teu aya rasaan. Flat aja. Ngobrol sama anak-anak gak ada rasa. Ngomong sama suami gak ada rasa. Sama istri gak ada rasa. Nah, ari ngobrol jeung suami orang, kalau ngobrol sama istri orang, kenapa kepada yang halal tidak ada rasanya, tapi kepada yang haram justru bosen. Akhlak ini bosen kenapa? Ya gimana nggak bosen atuh? Ibu sekarang sudah punya perbandingan karena ibu sering dan selalu rajin nonton drama Korea. Hayang nama caroge teh cigah Lee Min Ho. Nya heueuh atuh. Beda atuh eta mah tidak apple to apple ngabandingkeunna oge. Apple jeung Mito eta mah jauh. Meni rujit aing salaki teh. Jauh jeung Lee Min Ho. Mus mah buncit, hidung, bau deh. Hirup deh. Ya gimana mau berasa? Lawong terbiasa melihat. Tadi tuh, kajian subuh tadi Bu, Pak. Apa coba? Saya sampaikan. Bu, Bapak, selain berpuasa lapar, berpuasa makan, di zaman sekarang kita ini harus banyak puasa melihat. Karena biasanya kita itu banyak keinginan karena terlalu banyak melihat. Eta ibu-ibu sapopoe ningalan Shopee, Pak.
Loba ditingali, loba kahayang kete. Asup ka keranjang, asup ka keranjang, asup ka keranjang. Dicek out henteu. Da duit eueuh. Jadi nate mata keranjang. Lamun ibu-ibu makan ningalian belanjaan wae, anu bapak-bapak ningalian awewe wae. Ini serius, Bu. Di zaman hari ini, kita itu harus banyak banget puasa melihat. Karena semakin banyak melihat, kita akan semakin banyak ingin. Ingin ini, ingin itu. Dikarenakan banyak ngelihat. Coba tuh, duduk, baru duduk, scroll. Makanya hari ini banyak sekali orang-orang yang kena penyakit brain rot namanya. Membusuk otaknya. Kenapa? Karena sehari-hari selalu menumpukkan informasi, video-video pendek yang gak ada manfaatnya, tapi numpuk di kepalanya. Nges beak waktu 2 jam weh. Gegeroh acan, nyapu acan. Komo lamun hari Sabtu, hari Ahad. Dasteran we, rebahin. Bari nggak ada manfaatnya. Nah, ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tuh banyak di antara kita yang kehilangan rasa. Karena itu. Banyak melihat. Gerak bu, bapak, coba mulailah belajar berpuasa media sosial. Nikmat teh, kembali tuh rasa tuh. Ya, anak-anak tuh itu kerjaannya. Kenapa? Heuda ningali inungna atuh. Ningali bapana. Rebahin begitu. Ya gimana enggak atuh? Anak-anak ibu sekarang lamun cerik teh. Oh yo nonton. Jempek. Yo. Bu, hati-hati, bahaya. Ya mungkin kan karena di sini sedang ngajikeun we lah gitu kan ya. Tapi ai di rumah mah dikit-dikit kasih. Ngarah jonjon, ngarah sare, ngarah tenang. Jangan, hati-hati. Kita tidak tahu kondisi yang dilihat oleh anak kita itu apa. Ya, itulah kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang punten ya, kecil-kecil sudah cuci darah, sudah kolesterol. Kenapa? Karena yang dia makan tidak seperti kita dulu. Ya kita mah makan apa saja dulu ge. Tapi apa coba? Bancakan, ucing-ucingan, susumputan, sapintrong, gatrik, naon deui sok, galah, congklak mah ieu nu gedeuna oge gitu kan. Nah ari budak ayeuna makan segala dimakan dengan berbagai macam jajanan ya, anu diolahragakeun naon ieu tah. Makanya jari nama berotot dan niru saha atuh inungna bapaknya. Jadi kalau ingin mendisiplinkan penggunaan handphone kepada anak-anak, maka yang paling pertama harus didisiplinkan itu adalah orang tuanya. Karena anak mah ada istilah children see, children do. Anak-anak melihat, maka dia akan melakukan apa yang dia lihat. Anak-anak itu peniru yang ulung. Lamun inungna tukang ngamek, gampang emosi, anaknya nggak akan beda jauh. Bapakna gawena teh mancing, eta mah sapoe jeput. Moal jauh budak lalaki jago mancing, tingali we. Ya, jadi anak mah nggak akan beda jauh dengan kebiasaan orang tuanya. Bu, itulah kenapa yuk kita mulakan dengan doa sepenuh hati. Doa sepenuh hati itu doa yang tidak tergesa-gesa.
dan tidak multitasking. Karena biasanya ibu-ibu mah sering dan selalu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu tuh menghilangkan rasa. Mesin cuci hirup, kompor hidup, ya, WA ataupun YouTube juga hidup. Tambah lagi bari nyapu, bari ningali YouTube nyapu. Itu akan menghilangkan rasa. Multitasking akan menghilangkan rasa. Makanya Bu, kerjakan satu persatu. Dan kerjakan sepenuh rasa. Atau lila meren ya itu tergantung manajemennya sebenarnya. Ya. Nah hari ini, detik ini, saya mohon Bapak Ibu, sedang mengerjakan apapun, simpen dulu, kita berdoa sepenuh rasa. Boleh? Yuk, sebelumnya saya minta tangannya satukan antara jari ini, garis-garis tangan ini, dengan garis tangan ini begini, Bu. Sudah? Sudah? Angkat, simpan di depan dada seperti ini. Sudah? Kalau sudah, silakan rundukkan kepalanya. Ucapkan berbisik, ikuti kata-kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah suka orang yang berdoa dengan cara berbisik. Karena dia yakin bahwa Allah dekat sama dia. Sekali lagi berbisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, pelan-pelan ambil nafas dan rasakan nafasnya. Keluarkan pelan-pelan dan rasakan juga. Fikirkan dan rasakan. Lagi ambil nafas. Keluarkan lagi. Sekarang ambil nafasnya sambil bilang Allah. Coba. Keluarkan sambil ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ambil nafas, dalam hatinya panggil Allah. Keluarkan sambil ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ikuti ucapan saya pelan-pelan, Bu, Pak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb. Duhai Allah yang maha menatap, tatap kami ya Allah. Ini hamba-hambamu sedang merendahkan hati, memohon dan mengakui, ya Allah, Engkau yang maha bisa membolak-balikan hati. Engkau yang paling maha bisa menghujamkan pemahaman. Hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ikhlaskan hati kami untuk beberapa waktu duduk di majelis ini karena Allah, dan hujamkan pemahaman kepada kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan mutaqabbala. Ya Allah, kami tahu di setiap majelis ada malaikat-malaikatmu yang mengelilingi kami. Dan kami bertawasul melalui majelis ini. Bu, Pak, punten, tolong sebutkan nama anak masing-masing satu persatu dan doakan dengan sepenuh hati. Ya Allah. Ya Allah. Tolong sebutkan nama suami, nama istri, doakan sepenuh hati. Ya Allah.
Seandainya ada di antara kami dan keluarga kami hari ini yang sedang sakit, kami bertawasul melalui majelis ini, menjadi wasilah Engkau cabut dan Engkau ambil penyakitnya ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang mungkin sedang punya masalah, jadikan majelis ini wasilah kami bisa selesai dan keluar dari masalah-masalah. Seandainya ada di antara kami yang masih punya hutang, ya Allah, jadikan ini wasilah kami keluar dari hutang piutang kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi syrah lana ya Allah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulai kajian kita. Di sini siapa yang dalam hidupnya nggak pernah punya masalah? Ada? Jangankan kita Bapak Ibu, para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW saja dalam kehidupannya tidak lepas dari yang namanya masalah dan tidak lepas dari yang namanya kesedihan. Itulah kenapa hari ini momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan belajar kepada Nabi bagaimana Nabi bersahabat, Nabi merangkul masalah dan juga kesedihan yang beliau alami. Karena sejatinya di dalam hidup tidak mungkin kita tidak ada masalah. Justru tanda kita hidup, kita masih punya masalah. Nabi bersedih? Ya, Nabi bersedih. Karena Nabi pun orang biasa, sama seperti kita. Sampai ada satu momentum di mana Nabi mendapatkan hari-hari kesedihan, bahkan para sahabat menamakannya dengan Ayyamul Huzn, hari-hari di mana ketika itu sedih bertubi-tubi. Bagaimana tidak? Diawali dengan Nabi ditinggalkan oleh istri tercintanya, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Nabi sedih ditinggalkan oleh istri tercintanya ini. Setelah itu beberapa saat setelah itu lanjut lagi meninggal oleh paman tercintanya Abu Thalib, dan yang lebih menyedihkan lagi pamannya Nabi Abu Thalib ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ibu, itu dikisahkan ketika pamannya syakaratul maut, Nabi memangkunya, menggoncang-goncang badannya. Ya ammi, kul syahadah. Paman, ucapkan syahadat. Karena setauku, selama engkau menemani dan membersamaiku, engkau belum pernah mengikrarkan syahadat. Paman, aku takut engkau keburu meninggal, nanti aku tidak bisa mendoakanmu, karena dakwah sudah sampai kepadamu. Ayo paman, saulak kini aku talkinkan ya, asyhadu, ayo ikuti. Nabi ketika itu maksa pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa yang terjadi? Bu, ketika itu Allah tegur Nabi. Itulah kenapa kita tidak bisa merubah hati anak, merubah hati suami, merubah hati orang tua. Karena sekali bernabi pun ada yang tidak bisa merubah hati orang tuanya. Nabi Ibrahim. Ada nabi yang tidak bisa merubah hati istrinya, Nabi Lut. Ada nabi yang tidak bisa merubah hati anak kandungnya, Nabi Nuh. Bahkan sekali bernabi Muhammad SAW,
yang nabi yang paling dicintai oleh Allah pun tidak bisa membolak-balikan hati pamannya Abu Thalib. Ketika beliau memaksa pamannya, Allah menegur dengan diturunkan firman Allah Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-56. Ibu, bapak, upami ibu masih sering kesel, masih suka kesal karena anak kita nggak denger apa yang kita nasihatkan. Yang pertama kali dievaluasi, satu adalah niatnya. Kita menyampaikan nasihat atas nama siapa? Apakah karena ingin dapat ridho Allah atau pengen kelihatan saya orang tuanya dan ingin dihargai? Kalau sudah karena kita ingin dihargai, Allah pergi meninggalkan. Tadi kan konsepnya begitu. Lihat, Nabi ketika itu ditegur di dalam surah Al-Qasas. Apa bunyi Quran surah Al-Qasas ayat ke-56? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka, ketika Nabi memaksa pamannya ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak punya hak secuil pun untuk memberikan hidayah man ahbabta, sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi aku saja Allah yang punya hak prerogatif penuh untuk memberikan hidayah may yasha kepada siapapun yang aku kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Aku Allah lebih tahu dari kamu Muhammad siapa orang yang paling berhak dan tepat mendapatkan hidayah. Lihat Bu, Nabi tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Apalagi kita. Siapalah kita? Nabi bukan, sahabat bukan, ilmu agama pas-pasan, dosanya banyak, sering lalai. Punya apa kita bisa mau merubahkan hati seseorang? Sama sekali kita tidak punya kemampuan untuk itu. Bu, Nabi sedih pamannya meninggal, tapi Nabi tidak bisa mendoakan pamannya karena paman tercintanya ini meninggal dalam keadaan tidak muslim. Karena paman yang biasa melindunginya ini meninggal, orang-orang kafir Quraisy lebih bebas mengancam Nabi. Bahkan ada sayembara, tangkap si Muhammad, hidup ataupun mati akan dapat hadiah besar. Makanya Nabi ketika itu diburu. Sampai kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk pergi ke Taif. Nabi pun dengan beberapa sahabat ya sembunyi-sembunyi pergi ke Taif. Dan sampai di Taif disambut dengan apa? Disambut dengan cacian, disambut dengan lemparan batu, disambut dengan ludahan, makian. Bayangkan, sedih ditinggalkan istri, sedih ditinggalkan paman, kondisi yang sangat tidak merasa ada kecemasan karena diancam dibunuh dan di segala sesuatu. Pergi ke satu tempat, di tempat itu malahan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Jadi Bu, maaf, Nabi pun pernah mengalami sedih. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, diterangkan ada nabi yang sampai buta karena dia panjang bersedihnya. Itu nabi apa itu? Bapaknya Nabi Yusuf. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sedih karena apa? Karena anak kesayangannya Nabi Yusuf gak pulang, hilang. Kata kakak-kakaknya, kata saudara-saudaranya diterkam oleh binatang buas. Padahal Nabi Yusuf justru dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Karena saudara-saudaranya ini iri kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah anak yang paling sangat disayangi oleh Nabi Yakub, ayah mereka. Nabi Yakub sedih, besoknya nangis lagi, besoknya sedih lagi. Sampai pada satu waktu, Nabi Yakub memutih matanya dan tidak bisa melihat. Itulah kenapa, Bu, Ibu, Bapak, hati-hati dengan sedih yang berlebihan.
Karena sedih, kesedihan, kemarahan yang berlebihan ini akan mengundang sakit. Orang yang sedih itu pada kondisi sangat lemah. Lemah jasmaninya, lemah rohaninya. Ada dua kondisi. Satu kondisi marah, dua kondisi sedih. Seseorang dalam keadaan sangat lemah. Itulah kenapa ketika sedih, kita tidak mau banyak melakukan apa-apa. Ketika sedih, biasanya kita cuma ingin berdiam diri saja. Karena memang kondisi kita dalam keadaan lemah. Tapi itu membahayakan, Bapak Ibu. Sekali lagi, itu membahayakan. Lihat, perkataan Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Al-huznu yud'aful qalb. Yang namanya sedih itu melemahkan hati. Makanya Bu, kalau lagi sedih sukanya keluar apa? Mengurung diri di kamar. Kalau lagi sedih sukanya ikut kegiatan, aktif ikut kegiatan atau berdiam diri di rumah. Memang begitu. Orang yang sedih akan melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Dan lihat, la syai'a ahabbu ila syaitan min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai dan disukai oleh setan kecuali kondisi sedihnya seorang mukmin. Bu, ingin di-follow sama setan? Ingin di-subscribe sama iblis? Gampang, Bu. Selalulah pada kondisi emosional, sering-seringlah berada pada kondisi sedih, maka lihat, setan sangat suka dan menjadi followers kita ketika kita selalu berada kondisi sedih dan kondisi marah. Itulah kenapa kalau lagi sedih itu mudah digoda. Bu, bagaimana cara menggoda setan? Kan di dalam Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang namanya setan itu yuwaswisnya itu fi sudur. Sudur itu di dada. Dada tuh Bu, kalau kita ibaratkan seperti halaman rumah kalau di rumah. Kan dada rumah ada halaman, kan ada jalan tuh. Itu sudur. Lalu yang menentukan apa? Yang menentukan kolbu. Kolbu itu adanya di dalam. Dan itu di tengah rumah. Tengah rumah kolbu, ya, teras rumah dan jalan depan rumah itu sudur. Jadi setan di mana? Di dalam rumah apa di teras rumah? Setan di mana? Setan gak bisa masuk ke kolb. Setan adanya di halaman. Sami jeung ibu-ibu yang ada di dalam rumah, terus kemudian lewat tukang somai, lewat tukang cuangki, lewat tukang baso. Tukang-tukang jualan makanan itu mau kita hentikan atau tidak, mau kita beli atau tidak, atau hanya sekedar lewat, itu tergantung yang ada di dalam rumah. Tapi lamun nu di dalam rumah na bekina jajan weh. Ditambah beteung na teh lapar wae. Itu pasti yang lewat-lewat, cuangki liwat, hentikan. Batagor cilok lewat, eureunkeun. Tukang peuyeum aya dan apa? Eureunkeun deui wae. Karena beteung nah eta mah beteung. Padahal kan bisa saja dia lewat saja. Kan kalau dia lewat ya udah we lewat. Ya. Tok 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 baso, tok tok tok. Enggak abi mah nuju diet. Lewat baso mah tapi cilok teu lewat gitu. Itu. Ini serius Bu, sama kayak orang yang sedih. Dia berada dalam kondisi lemah. Apa kata setan di halaman? Ambil pisau, ambil pisau. Ya, nyiksikan bawang. Ambil tali, ambil tali. Ya.
Cari racun, cari racun. Orang yang sedih bisa mengikuti lambaian atau ajakan-ajakan begitu. Kenapa? Karena kondisi dia dalam keadaan bukan hanya lemah secara ruh, tapi orang sedih dan orang yang sedang marah, dia juga lemah secara fisik. Karena imunitas seorang yang sedang sedih dan sedang marah itu menurun drastis. Ibu, pengen imunitas kita menguat? Ya, caranya selalulah pada kondisi yang menyenangkan. Makanya Bapak, ini Universitas Harvard ya sudah melakukan penelitian. Kalau seorang wanita terlihat ingin atau akan terkena indikasi sakit, flu, batuk atau apa gitu, naikkan imunitasnya atau daya tahan tubuhnya. Dan cara terbaik untuk menaikkan imunitas perempuan adalah dengan cara belanja. Oh, tarik anu kitu mah. Ini benar-benar sudah diteliti loh Bapak. Penelitiannya sudah ada. Ternyata imunitas para wanita itu meningkat ketika dia berbelanja. Makanya Pak Engkema mun ninggal istri kita sudah ada indikasi batuk-batuk, flu-flu. Ini kencang belanja. Belanja. Langsung cager. Tah, lamun ibu-ibu ngelihat indikasi para bapak itu mulai kelihatan lemas, mau sakit, lesu, gampang cas dia. Ini saya serius, udah ada penelitiannya. Tuh kan, ayah sorana gitu kan? Itu betul. Justru laki-laki yang jarang dicas itu berpengaruh kepada kebahagiaannya dan berpengaruh juga kepada penghasilannya. Bapak-bapak asa diulang tahun kan. Ngarah balik ti dia langsung ngecas gitu. Karunya atuh bapak-bapak teh meni namper eta mah namper. Saking ngeselila teu diobok-obok. Tega si ibu eta. Heuda atuh nonton drama Korea wae. Ningalian Shopee wae. Ya, ini serius ya. Gampang, laki-laki mah itu saja. Ya, selesaikan matanya. Mata tuh berarti puaskan matanya. Sok ibu tampil cantik, tampil gelis, tampil menawan di depan suaminya. Iyo mah atuh di imah teh mange daster wae geus bolong deui. Atuh daster mah singset multifungsi, aya piring basuh bisa dielap ku eta. Aya meja kotor bisa dielap ku eta. Heueuh. Sing atuh Bu, tampillah menawan, puaskan dan salurkan mata suami supaya puas dan cukup melihat menawannya dan cantiknya pasangannya di rumah. Yang kedua, puaskan perutnya. Sok atuh masak sing enak dengan penuh cinta. Da ada naon anu rek dimasak atuh balanya oge 10.000 sakali merena. Bingung remasan tah eta mah atuh bapana we teh tidak tahu diri itu. Ari itu hayang masak, hayang dahar hayam, hayang dahar daging eta ai dibere 20.000. Mahikana naon 20.000 mah? Kurupuk. Ya. Ya. Lalu satu lagi, penuhkan kebutuhan biologisnya. Penuhkan kebutuhan matanya, penuhkan kebutuhan perutnya, penuhkan kebutuhan biologisnya. Selesai sudah dengan laki-laki. Nah, kamu bapak-bapak, gampang jadi suami terbaik buat istri-istri mah. Satu Pak, tugas kita mah, dengarkan celotehan mulutnya. Abi mah serius. Serius. Pak, wajibkan setiap hari punya waktu agak 5, agak 10 atau 15 menit. Siapkan telinga, jeung Pak dengarkan. Teu kudu loba komentar lamun ibu-ibu ngomong mah. Karena sejatinya dia itu sudah punya solusi sendiri. Teu kudu repot-repot
untuk kita memberikan tanggapan, komentar, solusi. Teu kudu. Tugas kita, tah yeuh ceuli aing yeuh. Sok, pok, ngomong. Itu saja. Satu, siapkan waktu, telinga, hati untuk mendengarkan celotehnya. Itu satu. Untuk membahagiakan istri. Setuju tidak, Bu? Tuh, tarikan. Ya. Anu kedua, kalau ingin membahagiakan istri setelah menyiapkan waktu untuk mendengarnya, Pak, ini beneran nih. Siapkan cicing heula cicing. Kami heulaan ya. Jadi kalau ingin membahagiakan istri setelah menyiapkan waktu, Pak, siapkan uang belanja yang banyak. Setuju tak ya? Jadi berarti saling take and give and take kalau seperti itu. Ya, maka insya Allah akan terjadi yang namanya sakinah, yang terjadi yang namanya mawaddah ketika seperti itu. Ya, nah, ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berarti para nabi saja tidak ada yang lepas dari yang namanya masa. Berarti kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk masalah? Karena kita ini sejatinya hidup atau siklus hidup kita dari satu masalah ke masalah. Punten, abi tati. Bu, biasanya lamun orang gaduh masalah, maaf. Biasanya kalau kita punya masalah, yang kita cari apa? Naon namina? Solusi. Padahal solusi itu adalah masalah baru. Serius, Bu? Coba. Misalnya ada mahasiswa yang belum diwisuda. Teu lulus. Solusina naon? Nya wisuda atuh. Pertanyaannya, lamun rek wisuda aya masalah moal? Ada masalah apa tidak? Ya ada atuh. Harus buat penelitian, buat proposal, datang ke dosen, ini dan itu, ada anggaran ini, dana ini. Masalah bukan? Dan lihat, anggap welah misalnya tos wisuda. Pertanyaan saya, sudah wisuda ada masalah apa enggak? Naon masalahna? Pengangguran. Makanya ada istilah first grade wage. Padahal mah pengangguran baru. Terus, ayeuna masalahna tidak punya pekerjaan. Solusinya apa? Punya kerja. Cari kerja. Cari kerja teh masalah bukan? Pak, bapak-bapak anu bekerja. Setelah punya pekerjaan. Ada masalah apa tidak? Bukan ada lagi. Ada di sini ibu-ibu yang bekerja? Ada yang mungkin ASN, pegawai atau apa ada? Kumaha, udah bekerja teh aya masalah apa tidak? Berarti yang tadi katanya namanya solusi, ternyata itu berarti itu masalah cenah saur yang pegawai teh. Urang mah lieur gawe teh. Saya mah rek resign, rek jadi pengusaha. Dia sangka jadi pengusaha itu gampang. Dia sangka berjualan itu gampang. Ada tuh ibu-ibu yang jualan di sini? Aya masalah tuh? Lain aya deui numpuk loba. Pisan. Tuh. Anggaplah si pemuda tadi akhirnya jualan. Dan dia nyesel juga, ternyata banyak juga masalahnya. Masalah selanjutnya, dia jomblo. Belum punya istri, belum dapat jodoh. Apa solusinya? Cari, singkat cerita, dapat jodoh, dapat istri. Masalah tuh. Makanya ada video, Pak, bapak-bapak lagi pusing dipijitin sama istrinya. Lalu kemudian istri bertanya, suamiku sayang, dulu kamu sebelum nikah sama aku kalau pusing siapa yang mijitin? Apa kata suaminya? Aku dulu sebelum nikah sama kamu jarang pusing.
Jadi sumber kepusingan suami ibu teh saha? Anda. Dan sumber kekesalan seorang istri teh saha? Tah gini kan tarik kadenge mah kadenge. Rumah sa. Jadi ternyata yang kita sebut solusi itu adalah masalah anggaplah sekarang udah bersuami istri. Ternyata masalahnya dia belum punya anak. Ya, solusinya apa? Ya buat anak. Lalu qadarullah dia punya anak. Pertanyaan saya, nih kan udah pada punya anak kan? Halo? Sudah punya anak teh ada masalah apa tidak? Waduh, si teteh padahal budak 6 ini anaknya. Allah, tuh punya masalah banyak ibu. Karunya ya budaknya langsung kieu. Ternyata ibuku teh banyak masalah setelah ada aku. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Teteh minta maaf nanti sama dia ya. Tuh karunya itu budaknya pias gitu alas ya. Gitu kan. Jadi sekali lagi Bu, berarti kalau begitu tugas kita hari ini bukan menghindari masalah. Yang akan kita kaji hari ini adalah bukan tips bagaimana supaya hidup kita nggak ada masalah. Nggak mungkin. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini? Justru yang akan kita bicarakan, kita belajar kepada Nabi bagaimana kita bisa bersahabat dengan masalah, merangkul yang namanya sedih. Itu yang akan kita pelajari. Ya, karena nggak mungkin kita ini di dunia, Bu, Pak. Dunia itu adalah tempatnya kalau nggak ingin punya masalah, jangan di dunia, tapi di surga, di akhirat. Ge masalah lamun hirup, nah lo dosa. Tadi siksa wae meureun kete di ditu teh. Hoyong teu aya masalah mah di mana? Di surga. Ya, hoyong ka surga? Sok atuh maot heula. Da jalan ka surga mama maut. Ya, tapi maut oge yang setelah kemudian melakukan amal soleh. Terus apa yang harus kami lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini dia, amor fati namanya. Ini. Mencintai takdir. Jadi masalah, kesedihan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa kita musuhi dan tidak bisa kita terjauh dari itu. Allah saja sudah menjamin kita itu pasti kena masalah. Perhatikan firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ walanabluwannakum, dan pasti kami akan timpakan kepada kalian bisyai'im minal khauf, kejadian yang menjadikan kalian merasa takut, walju', lapar, wanaksim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, ditinggalkan oleh orang yang dicinta, wathamarat, dibuat gagal tanamannya, dibuat bangkrut bisnisnya, di PHK, dipecat dari tempat kerjanya. Wabasyiris sabirin, tapi kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita mah sudah pasti akan mendapatkan yang namanya sakit. Itulah makanya tuh lihat prinsip nomor 2 tuh di bawah tuh. Yang ini nih. Pain is inevitable. Yang namanya rasa sakit itu keniscayaan. Pasti kita pernah ngalamin. But suffering is optional. Tapi merasa pedih, merasa menderita, sesak dada atau lapang dada atau tenang-tenang saja, itu pilihan.
Pilihan. Ibu rek ngamek, nek teu ngamek, itu mah pilihan sendiri. Kan tadi, setan makan di luar, ngagupayana oge, ngamek, emosi, menderita. Yang menentukan siapa? Al-qalbu. Tukang somai mahnya ujug-ujug asup kan di jero rumah atuh. Pasti di luar, somai. Tukang somai teh kumaha? Teng gitu kan ya. Maknya ujug-ujug asup ke tengah, enggak. Yang menentukan mau manggil itu tukang somai, mau beli itu somai, atau biar saja itu somai lewat, itu yang menentukan adalah kita. Nunamina masalah mah itu pasti ada dalam hidup kita. Tapi mau pedih, mau menderita, mau lapang, mau tenang, mau lapang dada, itu adalah pilihan kita. But suffering is optional. Jadi kalau mau mencintai takdir, yang pertama yang harus difahami adalah itu. Yang namanya sakit dan masalah mah ya memang keniscayaan. Saya mah ya memang, ya ini masalah, ini geningan masalah. Tuh, contoh misal, ibu ayana uih, naudzubillah-nya, uih ayana ti pangosan ieu. Inget keneh, senal teh disimpen teh di dinya. Nah, eta mah tos ngaos teh kala. Mana senal abdi? Tuh kan, pain kan, gak enak kan, gak suka kan dengan kejadian itu. Tapi masalah ibu nanti mau menderita dengan kehilangan sendal itu, atau mau tenang-tenang saja, itu pilihan Anda. Ditaros teh, naon di malaria naon, sendal logit. Kumaha sih DKM masjid teh, ujung-ujung nyerentengkan DKM masjid. Sing atulah masjid teh sing aman. Urang nyesel dah make senal nu eta. Padahal senal butut yang dibawa ke dia teh. Bari kemudian tadi itu dia ingat. Ada seseorang yang katanya dulu tuh dia gak suka sama kita. Langsung tuh tersirat pikirannya. Setannya lewat. Cek setan teh. Tah si Ece eta kata ayat si Ece eta. Langsung tuh dina pikiran teh. Jika nama si eta nu nyokot. Sing atulah ai tersep mah. Ulah kitu-kitu teuing ka urang teh. Sambil kesel. Ternyata senal nate diinjem kuno wudu. Kan jadinya sesek atuh. Udah suuzon ka DKM, suudon ka ece eta, kita na kesel-kesel. Hari pek mah ternyata realitanya nggak begitu. Lihat, yang namanya kejadian yang tidak mengenakan tuh pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sik atau ayeuna mah pilih saja respon yang menenangkan. Respon yang melapangkan. Ya, hilang sendalna. Cek, kunaon? Alhamdulillah teh. Ical sendal abdi. Ieu mah tanda-tanda Allah bade masihan sendal baru cigahna mah. Bisa kan? Santai kan? Ya, bari rurat reret di dekat masjid teh. Aya warung, ka warung heula. Cek teh, aya sendal cepit teh. Oh aya, ieu we atuh nya abi atuh ieu teh nyanak acis kayaknya ka dieu deui, nya sok we diangge heula. Akhirna mah datang ke rumahnya, ya. Lalu kemudian kata suamina, "Nah, sendal teh berubah, Bu. Nya ical geura tadi teh di masjid, keun we teu naon. Keun engke ku bapak enjing dipangmeserkeun nu anyar." Selesai. Coba lamun anu milih suffering, anu milih sesak. Bari amak-amak kemana nya? Iya mah gitu kan. Sambil kemudian akhirnya nyeker eta mah ka rumah. Di tengah jalan aya duri ataupun aya batu. Allah ayo nyeri Allah. Gitu mah. Sampai ke rumah ditanya ku suamina. Kunaon Bu aya naon? Cicing lah tuh nanya aing mah kesel gitu. Ai si ibu ya. Bu, Pak, berarti kalau begitu, kita harus sadar yang namanya masalah dan rasa sakit itu pasti ada dalam hidup kita. Tapi kita mau respon dengan lapang, dengan tenang, dengan sempit, dengan marah, itu pilihan. Itu dulu supaya amor fati. Yang kedua, lihat itu. If only, nomor satu. If only tenan. Seandainya saja. Those must be the two sadness word in the world. Adalah dua kata yang paling menyakitkan di atas muka bumi ini. Maksudnya, kalau kita ingin mencintai takdir kita, kan takdirnya ayat dua. Takdir yang kita sukai, takdir yang kita tidak sukai.
untuk mencintai kedua-duanya, jangan suka ngomong if only, seandainya saja. Teh, abi mah naon, seandainya saja abi dulu teu narima lamaran si AA eta. Seandainya dulu teh nyuka bogoh nu itu nu abi tarima teh, abi mah seandainya saja, seharusnya saya dulu, gitu tak. Ini adalah dua kata yang paling menyakitkan di atas muka bumi. Makanya ulah ngomong eta. Bu, sahur Nabi, lihat nih kata Nabi. Jika engkau tertimpa suatu musibah, tuh nu dihandapna. Maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian. Seandainya saya dulu teh gak gini. Akan tetapi kata Nabi, hendaknya engkau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Berarti mulai ayeuna mah ulah nyarioskeun seandainya, tapi qadarullah. Naon Bu? Keluar, senalna ical, qadarullah. Ya, teteh, itu kamari geraningal suami teteh, caroge teteh ngabonceng istri, qadarullah. Siap, eta siap ente? Aing terjadi ngaji teh atuh. Aya syarat begini. Ya. Qadarullah, ya. Memang begitu yang bagus tuh qadarullah. Karena lihat tuh kata Nabi, karena perkataan lao itu seandainya atau if only kalau dalam bahasa Inggris, perkataan seandainya dapat dengan mudah membuka pintu Makanya kita tuh sering berprasangka buruk kalau kita selalu berpikir seandainya saja. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kami fahami supaya kami supaya kami ini selalu bisa merespon apa yang diberikan oleh Allah itu dengan cara dan respon yang baik. Ya. Nah, ini sebentar. Ini. Supaya kejadian sesulit apapun, kita bisa meresponnya dengan respon yang baik, maka Ibu punten fahami 5 konsep hati ini. Ya, sekali lagi, fahami 5 konsep hati ini. 5 heart set principle. Ya, izin dengan cepat saya terangkan supaya kita mudah lapang dada, supaya kita mudah lapang hati dan menerima takdir sekalipun itu tidak kita sukai, miliki 5 hal ini. Apa yang pertama? Coba baca yang pertama bareng-bareng yang keras. 1, semua. Mana itu swantana tidak terdengar. Sekali lagi 1, 2, 3. Itu yang pertama. Jadi yang perlu kita fahami yang paling pertama, sekalipun itu tidak kita sukai, ya sudah, itu semua pasti atas izin Allah. Perhatikan firman Allah Al-Quran surah At-Taghabun, ayat yang ke-11 ini. Ma asoba mim musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali itu semua atas izin dari Allah. Mau kejadian itu baik ataupun buruk, semua kejadiannya itu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang merespon kejadian-kejadian itu dengan iman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan untuk dia. Jadi mulai hari ini ada kejadian apapun, maka yang langsung terfikir dan tersetting dalam hati adalah ini semua atas izin Allah. Lalu yang kedua, harus pahami ini, siap?
Awas deh ibu, cing tarik. 1, 2, 3. Ya. Sekalipun kita ketika itu merasa, ya Allah, abdi tidak suka dengan hal ini. Saya nggak suka, saya nggak mau ini. Itu sama saja seperti kita punya anak. Anak kita sakit, demam, panas. Lalu kita sebagai orang tuanya menyiapkan obat. Punten, nunamina obat teh rasanya apa? Lalu kita bilang, Dek, minum obat ya. Insya Allah obat ini jadi wasilah engkau diberi kesembuhan oleh Allah. Nyariosna kedah gitu. Ulah minum obat biar sembuh. Bukan. Nanti anak punya pikiran bahwa sumber kesembuhannya adalah obat. Padahal sumber kesembuhan itu adalah, tapi wasilahnya bisa jadi obat. Makanya, Dek, minum obat ya. Insya Allah dan mudah-mudahan obat ini menjadi wasilah kamu punya sembuh, dapat sembuh dari Allah. Kira-kira anak mau nggak makan yang pahit-pahit? Nolak apa tidak? Nolak, nggak mau, pahit, nggak enak. Tapi pertanyaannya, setelah anak kita nolak, terus apa yang kita lakukan? Dibiarkan saja? Tidak, dibujuk. Sampai nanti dibeli ini, nggak mau pokoknya. Dibujuk juga gak bisa. Terus apa yang kita lakukan? Dipaksa. Oh, nggak usah, kayak gitu mah. Pegang tangannya, dipegang tangannya dulu mungkin. Dipaksa, nggak mau. Bukan ngomong kayak gini. Tapi tetap kita paksa. Kenapa kita paksa? Karena kita tahu itu obat bisa jadi wasilah kesembuhan buat anak kita. Kita tahu, tapi anak tidak tahu. Itu sama dengan kita. Buktinya kita bisa berada pada kondisi dan posisi saat ini karena kita dulu pernah mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika itu kita tidak tahu. Oh geningan iya Allah teh maksadna. Dulu mah kontraktor keneh. Maksudnya teh ngontrak ditu, ngontrak ka dieu. Sampai kemudian sakit dibicarakan sama ini dan itu. Pernah ngalamin jadi kontraktor? Ya, tapi kan karena sakit-sakit itulah kemudian Allah titipkan rumah sekarang, titipkan ini dan itu. Bu, ibu, kenapa kita tidak suka? Karena kita belum tahu. Makanya ada ayat asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal yang engkau benci itu adalah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menginginkan sesuatu, ngotot atas segala sesuatu padahal itu adalah syar, buruk untuk kalian. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dari kamu dan kamu belum tahu. Jadi Bu, tenang saja. Yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang paling baik. Walaupun mungkin ketika itu kita tidak Kenapa kita tidak suka? Karena belum tahu. Di balik itu ada apa. Ya, sudah. Nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Semua atas izin Allah. Nomor 2 apa? Nomor 3, aos deui, sing tarik. 1, 2, 3. Semua sudah terukur. Ya. Setiap masalah yang ditimpakan oleh Allah itu sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita sebenarnya. Itulah kenapa kita sering mendengar ayat bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dua, saha deui. 3, 4. Oh,
Punten, teteh. Anak keberapa? Anak ketiga. Waktu itu anaknya umur berapa? Baru lahir. Aduh. Laki-laki apa perempuan? Punten. Bukan ingin mengorek-ngorek luka. Ketika itu perasaan teteh gimana? Wah, dari sekarang nanya aja sudah berkaca-kaca matanya. Menandakan betapa tidak sukanya kita. Iya kan? Tidak suka dong. Betapa tidak nyamannya kita. Begitu kan? Punten. Teteh, ibu umur berapa? Maksudnya anak keberapa? Anak pertama. Wah, ini lebih lagi anak pertama. Umur berapa waktu itu anak? Hah? 13 hari. Allah karim. Padahal anak pertama teh kan kerasa ya sama kita ya gitu ya. Anak yang ditunggu-tunggu 13 hari ternyata Allah ambil kembali. Gimana? Yang lebih sakit lagi bukan hanya diambil anaknya, tapi suaminya pun diambil. Karena kan cara Allah ngambil tuh banyak cara ya. Dengan membolak-balikan hatinya, membuat dia tidak bertanggung jawab. Gampang bagi Allah untuk mengambil sesuatu. Oke, siapa lagi tadi teh? Mana deh? Bunda? Oh iya bunda juga. Bun, anak berapa? Kedua, umur berapa? Gimana baru lahir juga? Allah karim. Bunda, anak keberapa? Anak ketiga, umur berapa? 1 hari. Allah karim. Ibu, pertanyaan saya. Kenapa di ruangan ini hanya 4 orang ibu yang mendapatkan pengalaman ditinggalkan oleh anak kandungnya meninggal? Kenapa? Kenapa? Ya karena beliau-beliau yang 4 inilah yang dianggap mampu oleh Allah. Bunda, teteh paling mampu dibandingkan kami. Bisa jadi mun ditimpakeun ka abdi mah teu mampu. Kenapa tidak ke saya? Karena Allah tahu saya nggak akan mampu. Mampuna teteh, mampuna bunda, mampunya bunda. Tapi bunda yang berempat ini tenang. Karena kata Nabi, barang siapa yang Allah titipkan keturunan, lalu kemudian dia belum baligh, lalu diambil ketika kecilnya itu, meninggal dunia, maka dia akan jadi tabungan di surga yang akan manggil-manggilin nanti di surga. Ini bukan amin, ini kata Nabi beneran. Nanti teh di surga, bunda, bun, ingat aku enggak? Aku anakmu yang ketiga, aku anakmu yang pertama. Nah sementara kami ini yang belum mendapatkan pengalaman itu, kami belum punya orang di dalam surga. Bunda-bunda teteh-teteh yang tadi angkat tangan sudah punya. Karena berat, karena Allah tahu bunda sama teteh adalah orang yang mampu, orang yang bisa. Lalu bunda, supaya tidak terlalu sakit kalau ditinggalkan, jangan terlalu menggenggam erat dan terlalu merasa memiliki. Ini anak aku bukan titipan Allah. Ini suami aku bukan titipan Allah. Kita itu akan merasa sakit ketika diambil, ketika kita menggenggam erat. Bu, Umar bin Khattab pernah ngomong gitu sama kebunnya. Hei kebun, jangan sekali-kali kamu terlalu berada di dalam hatiku, terlalu dalam sampai aku terlalu cinta kepadamu. Karena kalau aku terlalu cinta, Allah nanti akan cemburu. Dan kalau Allah cemburu, nanti engkau akan direbut sama Allah. Nunamina direbut nyeri te. Nyeri atuh nunamina direbut mah. Itulah kenapa Umar bin Khattab kemudian ngambil batu dan meletakkan batunya di atas tangannya begini. Hai kebun, dengarkan aku. Aku tidak akan menggenggam erat seperti ini. Karena kalau aku genggam engkau, nanti direbut sama Allah dan aku akan sakit. Oleh karena itu, mulai hari ini, aku akan simpan dunia ini di atas telapak tanganku seperti ini. Supaya kalau dia pergi meninggalkanku lebih dulu, atau justru aku yang lebih dulu meninggalkannya, tidak ada yang merasa sakit. Itulah kenapa bunda-bunda, teteh-teteh, supaya tidak terasa sakit lagi, bilang sama Allah, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Sekalipun ditinggalkan suami, ya gak apa-apa. Kan bukan suami itu yang jadi sumber rizki, yang sumber rizki kan Allah. Kita itu kenapa sedih, kenapa takut? Karena selama ini menyangka bahwa sumber rizki itu adalah suaminya. Bukan. Jangan terlalu sayang, jangan terlalu sandar. Biasa-biasa saja.
Karena kalau terlalu melekat, ketika ditarik itu sakit. Ya, jadikan saja apa yang ada. Anak adalah titipan, suami juga titipan, mobil, rumah, atau udah titipan, udah santai aja. Ilmu titipan. Yang namanya titipan suatu hari akan diambil. Ya, jadi ingat nomor 3 semua sudah nomor 1 apa nomor 1? Semua. Nomor 2 yang terbaik dari. Nomor 3 apa? Nih, lanjut nih. Gimana supaya kita mudah berdamai dengan masalah dan sedih? Ini. Semua kepahitan. Ya. Apa? Pahit kenapa? Saya disakitin suami. Saya ini. Saya itu. Saya susah ini. Saya susah itu. Bu, Pak, sebagai seorang muslim, tenang saja. Asalkan semua sedih dan kepahitan itu kita sandarkan kepada Allah, maka semua itu akan menjadi penggugur dosa. Mulai hari ini, kalau ada sakit, sedih, ataupun gak enak hati, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, biar gak apa-apa, saya terima. Asalkan Engkau semakin sayang sama saya. Asalkan saya semakin dekat denganmu. Oke, begitu ya. Nanti kalau misalnya disakiti, difitnah, digunjingkan, atau apapun itu, gak apa-apa ya Allah, saya terima. Asalkan Engkau semakin sayang sama saya, dan saya semakin dekat dengan. Terakhir sebelum zuhur. Bu, nomor 5. Tolong ulang dulu dari nomor 1. Semua atas izin. Nomor 2, semua. Nomor 3, semua sudah sesuai dengan ukurannya. Nomor 4. Nanti kalau kesel ngurus anak, ini penggugur dosa, ini penggugur dosa. Ya? Berantakan rumah, udah capek, ambilin, gak apa-apa ya Allah, ini penggugur dosa. Oke Bu? Siap Bu? Tersinggung ataupun apa-apa ya Allah, ini penggugur dosa. Asalkan Engkau semakin sayang, asalkan aku semakin siap. Sekarang nomor 5. Yuk baca lagi yang keras. 1, 2, 3. Kita itu sering sedih, sering kecewa, sering pusing menyelesaikan satu masalah karena kita mengandalkan kemampuan diri. Mengandalkan pengalaman, mengandalkan ilmu. Kita sering lelah, rasanya nggak bisa ya Allah, rasanya saya nggak mampu. Anda memang tidak mampu, tapi nanti setelah ini kita punya keyakinan. Ya Allah, saya memang tidak bisa, tapi Engkau yang maha bisa memampukan, membisakan, menunjukkan jalan. Engkau yang maha bisa memberikan kemampuan untuk saya. Ya Allah, hutang abdi secara kemampuan abdi tetiasa. Tapi Engkau maha menunjukkan jalan, tapi Engkau maha bisa memampukan. Ya Allah berat, suami nggak ada, anak-anak banyak. Secara logika saya tidak mampu, secara logika saya tidak bisa. Tapi Engkau maha mampu dan maha bisa. Bu, sudah masuk asar, kita cukupkan. Ya Allah ya Rabbi, lapang dada ya Allah. Ya, semua atas izin Allah. Itu kan ya. Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur. Tapi sebelum masuk zuhur, ibu-ibu, saya insya Allah akan membagikan rekaman video ini, ya, melalui WA. Nih, ibu silahkan langsung tulis nomor WA-nya atau di scan saja, ya. Sekarang, ayo lanjut, ya. Lalu kirim nama ini nomor saya, ya. Ada satu lagi nomor nih, saya ibu ini. Saya tadi ikut pengajian, tolong dikirimkan rekamannya dan catatannya. Ya, sekali lagi, kenalkan nama Bunda siapa, ya.
lalu ikut pengajian di sini, jangan lupa, begitu ya. Lalu kemudian ya bilang, tolong kirimkan rekaman tadi, rekaman kajian hari ini untuk bisa diulang, ya. Lalu kemudian juga catatan-catatannya. Nanti atau mungkin mau nanya, boleh. Nanti kalau mau nanya boleh di sana. Dan izin saya balasnya pakai voice note ya, karena kalau ngetik satu-satu lama. Ya, silakan. Kalau misalnya mau bertanya, ada di sini. Ayo, silakan terus. Sudah? Semuanya sudah? Sok, silakan. Di foto aja dulu, nanti bisa setelah ini dikerjakan. Sekali lagi, perkenalkan nama, Bunda Jamaah di mana, langsung masuk, nanti langsung kita save nomornya. Ya, nanti dikirimkan link pengajiannya. Ya, link nanti di YouTube, tinggal klik itu, nanti Bunda ke YouTube, nanti bisa ulang lagi. Barangkali belum masuk di sini, belum lupa di sini ataupun bagaimana. Lalu kemudian kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan di sana. Mohon maaf, let respon karena yang nanyanya kan banyak. Jadi mungkin gantian, ya. Dan izin saya jawabnya pakai voice note. Oke, ya. Baik, ibu-ibu, bapak hatur nuhun sudah sudi duduk berjam-jam tadi ya. Dari jam berapa tadi ya? Gitu kan ya. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia sekali. Insya Allah mudah-mudahan suatu hari bisa berkunjung lagi ke sini, boleh ini teh? Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak, nanti gabung aja, nanti kita ngaji bareng-bareng tuh di mana itu arahnya? Kemana Bukit Hijau? Boleh, nanti bareng-bareng di sana juga boleh. Atau gantian, mungkin 1 bulan di sini, 1 bulan di sana. Atau ya terserah, mangga gitu kan ya. Nanti kajian kita tematik, begitu kan dengan fokus tenang batin, tenang hati. Fokus kita ya. Insya Allah nanti bisa diakses lagi bareng-bareng. Barakallah, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali Bu, silahkan. Salawat kepada Nabi, mangga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Baik, terima kasih. Ditunggu ini di sini ya. Nanti akan dikirimkan melalui Japri nanti ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.